Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusmiati dari program studi pendidikan biologi kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang respirasi pada tumbuhan. Jadi, respirasi itu adalah suatu proses pembebasan energi yang tersimpan dalam zat sumber energi melalui proses kimia dengan menggunakan oksigen. Respirasi juga bisa diartikan sebagai reaksi oksidasi senyawa organik untuk menghasilkan energi. Energi ini digunakan untuk aktivitas sel dan kehidupan tumbuhan seperti sintesis anabolisme, gerak pertumbuhan, dan perkembangan. Energi kimia yang dihasilkan dalam proses respirasi adalah energi kimia dalam bentuk ATP atau senyawa yang berenergi tinggi lainnya seperti NADPH dan FADPH. Respirasi juga menghasilkan karbon dioksidasi yang berperan pada keseimbangan karbon di alam. Macam-macam respirasi berdasarkan kebutuhan terhadap oksigen. Respirasi dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu yang pertama respirasi aerob, respirasi yang memerlukan oksigen, penguraiannya lengkap serta menghasilkan energi, karbon dioksida dan uap air. Yang kedua, respirasi anaerob, yaitu respirasi yang tidak memerlukan oksigen tetapi penguraian bahan organiknya tidak lengkap. Respirasi ini jarang terjadi, hanya dalam keadaan khusus saja. Perbedaan respirasi aerob dan respirasi anaerob. Yang pertama itu respirasi anaerob itu umumnya terjadi pada semua makhluk hidup, termasuk tumbuhan. Berlangsung seumur hidup, energi yang dihasilkan besar, tidak merugikan tumbuhan. Hasil akhir berupa karbon dioksida dan uap air. Yang kedua itu respirasi anaerob, hanya terjadi dalam keadaan khusus atau bersifat sementara, serta pada fase tertentu saja. Energi yang dihasilkan kecil. Jika terjadi secara terus-menerus akan menghasilkan senyawa yang bersifat racun terhadap tumbuhan. Hasil akhirnya berupa alkohol atau asam laktat dan karbon dioksida. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi respirasi tumbuhan terdiri dari faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal meliputi suhu, kadar oksigen dan karbon dioksida di atmosfer, kadar air dalam jaringan, cahaya, serta stimulus mekanik, serta garam-garam mineral dalam tanah. Faktor internalnya meliputi jumlah plasma dalam sel, umur dan tipe tumbuhan. Baiklah, itu saja yang saya jelaskan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.